Baik, terima kasih. Pak Syed, suara saya ada? Siap, ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, malam minggu tepatnya, kita bisa apel bersama kembali eh, dalam acara Zoom meeting ini ya. Insya Allah perjalanan kita, apa yang kita korbankan pada malam hari ini, mungkin waktu, tenaga, pikiran, dan segala macamnya, ini adalah tujuannya satu. Seperti yang luar biasa Pak Altaidi sampaikan tadi. Tujuannya adalah agar kita bisa jauh lebih baik, dan seperti yang Pak Siap sampaikan, kita berproses menjadi sultan di tahun 2021. Kan begitu insya Allah. Gitu. Terima kasih waktunya teman-teman. Jadi keputusan yang kemarin diambil oleh Pak Teddy, manajemen khususnya secara global, adalah langkah yang betul Pak Teddy sampaikan. Ini adalah langkah yang sangat strategis untuk kita bisa kembali pulih ke kondisi yang sebelumnya. Dan luar biasa juga Pak Siap sudah mengingatkan kepada kita semua, perjalanan selama 7 bulan ini ternyata kita tidak selalu menurun, ada naiknya, ada turunnya, begitu ya. Sama seperti chart trading yang setiap hari kita tonton. Itulah perjalanan dari bisnis trading itu sendiri. Dan memang kita tidak boleh lupa terhadap sebuah risiko yang sekarang kita hadapi. Risikonya ada dua. Risikonya adalah kaya mendadak, miskin mendadak. Kan begitu ya. Tergantung daripada langkah apa yang akan kita ambil. Karena langkah itu yang menentukan sebetulnya. Nah, pada malam ini saya tidak akan bercerita tentang strategi trading lagi, untuk strategi hedging, scalping, dan lain segala macamnya, itu sudah kita lalui beberapa bulan yang lalu. Nah, momen pada malam hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita semua belajar sepakat mengontrol emosional. Emosional saat kita profit, emosional saat kita sedang floating minus, sedang floating profit, dan sedang apapun masalah yang sekarang kita hadapi. Kenapa kita harus ke arah sana saat ini? Ini adalah sebuah pendewasaan sistem, pendewasaan kita semua sebetulnya. Teman-teman, sudah banyak testimoni mungkin yang menghasilkan sekian ratus persen, sekian puluh persen di luar sana, mungkinnya dari 50. Ada juga yang mungkin baru join hari ini gitu ya. Nah, saya ajak sementara ini supaya sepakat kita belajar mengontrol emosional. Masalah trading itu memang betul bukan hal yang mudah, tapi bisa, gitu ya. Nah, harapan saya adalah mulai dari hari ini kita akan sama-sama belajar mengontrol emosional. Karena emosional ini tidak hanya trader yang membutuhkan mengendalikan emosionalnya, tapi karena kita adalah trading berjamaah, kita sama-sama melakukan di tempat yang sama. Harapannya emosional ini juga kita kontrol, kita kendalikan sama-sama. Dampaknya apa ketika kita tidak mampu mengendalikan, ketika terjadi sesuatu resiko, ya seperti yang kemarin kita alamin ketika ada sebuah kebijakan baru, ya. Saya paham, ternyata di bawah itu teman-teman mungkin sebagian ada yang karena sudah biasa trading, oh ini sudah biasa terjadi. Ada juga yang mungkin baru berpikiran seperti bisnis-bisnis sejenisnya, ketika sedang grafiknya sedang turun, dia melakukan withdraw ramai-ramai, dikhawatirkan takut keburu MC, begitu. Ada banyak sekali yang saya pelajarin dan masukan dari teman-teman, bahwa saya simpulkan ternyata intinya hanya satu. Intinya adalah bagaimana kita sama-sama mengendalikan emosional kita. Mengendalikan emosional kita ketika terjadi resiko profit ataupun resiko floating minus seperti yang sekarang kita alamin, gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin kebijakan yang sudah diambil manajemen dan disepakati tim leader yang luar biasa, ya, ternyata memberikan ketenangan emosional yang begitu super luar biasa kepada saya. Akhirnya dalam 2 hari atau 3 hari ini ya, kita sudah bisa melihat lagi profit kita lumayan 2-3 hari ke belakang ya. Nah, itu adalah satu bukti lagi, Pak. Artinya, ketika kita mampu mengendalikan emosional, semuanya akan baik-baik saja sebetulnya. Nah, kegalauan inilah yang mengakibatkan pikiran kita tambah kacau, kondisi bahasa di grup juga sudah aneh-aneh, dan lain segala macamnya. Nah, itu sebetulnya penyebab utama yang saya alami ya, yang saya pelajari dari beberapa bulan ke belakang, termasuk kejadian yang baru-baru minggu lalu itu, hanya itu sebetulnya, emosional di bawah yang tidak stabil. Nah,
Kenapa kita harus sama-sama mengontrol? Yaitu tadi, saya sebagai trader mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Teman-teman juga tenang aja, karena ini trading. Trading itu sudah biasa, kalau nggak naik ya turun, begitu ya. Tinggal bagaimana money manajemennya kita pakai. Nah, konsep trading money management yang kita pakai ini adalah konsep trading berjamaah dan tidak membebankan floating minus kepada seluruh member yang saat itu sedang melakukan withdraw. Padahal transaksi sedang berjalan. Ini yang perbedaan kita dengan bisnis sejenis di luaran sana. Kita tidak membebankan itu. Kenapa? Sebetulnya sistem ini dibuat untuk kesepakatan bersama. Yuk kita sepakat, kita trading sama-sama dengan modal bersama, hasilnya, garis bawah, hasilnya dinikmati sama-sama. Hasilnya ya. Nah, beberapa minggu yang lalu, yang dinikmati itu adalah hasilnya iya, karena ada kegalauan pemindahan kebijakan baru dari pihak broker, menyebabkan emosional kita kurang stabil. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul yang berdampak kepada withdraw berjamaah. Gitu ya. Bukan lagi deposit berjamaah, tapi withdraw berjamaah. Nah, itu pengalaman buat kita semua, dan insya Allah itu juga sangat berharga buat kami, buat saya pribadi sebagai trader, buat I50 juga. Akhirnya terbuatlah sebuah sistem regulasi yang baru, ya, disepakati oleh seluruh leader. Kita ada namanya pembatasan withdraw sesuai paket masing-masing. Ternyata itu adalah hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian kemarin. Kenapa? Karena tadi ketika itu tidak dibatasi, sedangkan kita sudah sepakat kita akan trading berjamaah dan menikmati hasilnya sama-sama, menikmati hasilnya sama-sama. Itu yang saya garis bawahi, menikmati hasilnya sama-sama. Tapi repo trading bulan ini itu total withdraw hampir 19 juta. Di PAM 1 berapa juta, pokoknya saya lihat bukan lagi profit yang diambil, tapi sudah modal yang diambil. Nah, ini ada dua kemungkinan. Apakah memang kekhawatiran, atau modal yang digunakan adalah modal dapur, bukan modal investasi gitu. Padahal saya yakin leader-leader di luar sana sudah menjelaskan teman-teman semua bahwa investasi itu bukan menggunakan uang dapur yang harus hari ini kita joinkan, kita investasikan, hari ini juga kita ambil. Itu sangat berisiko. Nah, cara kita meminimalkan risikonya adalah pakai uang santai saja, uang aman. Ya, walaupun memang tujuannya nggak mesti ratusan ribu dolar, nggak mesti puluhan ribu dolar. 100 ribu dolar, kalau memang benar-benar ini adalah sebuah tujuannya investasi, itu luar biasa. Banyak akun yang saya lihat nilainya jumlah depositnya 100 dolar, sekarang itu sudah nilainya sudah 700, ada yang berapa, itu dari bonus mereka komponen dan segala macamnya. Itu luar biasa sebetulnya. Dan suatu saat akun 100 dolar itu akan menjadi ratusan ribu dolar juga. Nah, lalu Pak, bagaimana kebutuhan saya? Saya kan gabung E50 ini untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan bulanan, untuk sekolah, untuk lain segala macamnya. Itu bisa dilakukan. Hanya saja coba money manajemennya bukan hanya berlaku untuk trader, tapi money management ini saya yakin berlaku untuk kita semua sebetulnya. Tujuan kita gabung ke I50 untuk apa? Investasi di trading ini karena misalkan saya sudah jenuh dengan nonton chart, akhirnya udahlah saya ikut aja sistem yang sekarang sudah jalan. Nah, pasti teman-teman punya tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan profit. Nah, ketika sudah profit gitu ya. Nah, ini untuk apa uangnya? Itu kan harus jelas. Nah, manajemen itu yang saya harapkan teman-teman sudah mulai menata lagi money management masing-masing ya. Sehingga terjadi sinkron nih antara manajemen trader dengan manajemen keuangan kita masing-masing. Karena kita trading berjamaah. Nah, pengalaman berharga buat kita, sistem kita trading berjamaah nih, tapi emosional kita belum berjamaah. Jadi kalau saya simulasikan itu, kita ngumpul tapi masing-masing lah kayak zaman sekarang. Kita ngumpul rame-rame ya kan. Nah, tapi mainannya handphone gitu. Masih begitu. Nah, harapan saya adalah saya yakin sangat bisa ini dijalankan. Mari kita masuk sinkronisasi dengan sistem yang ada. Sistemnya adalah trading berjamaah. Mari kita sama-sama berjamaah kontrol emosional kita. Dalam itu money management kah atau apa segala macamnya, termasuk deposit pun. Saya sarankan deposit sesuai paket itu lebih baik ternyata. Ketimbang deposit kita harus jual ini jual itu untuk mendapatkan, karena misalkan di 50 ini sekitar 20% per bulan, kebutuhan Anda adalah 20 juta per bulan, maka harus deposit 100 juta gitu. Nggak mesti begitu. Nah, itulah fungsi mengontrol emosional. Sehingga dengan seperti itu, ketika itu terjadi, maka terjadilah berjamaah yang sesungguhnya.
berjamaah yang sesungguhnya, bahwa kita punya emosional yang sama, punya tujuan yang sama. Padahal kalau saja ya tapi nggak apa-apa, ini tidak usah kita sesali ya, semuanya jadi guru besar buat kita semua perjalanan ini. Padahal kalau dulu yang pernah dilakukan oleh teman-teman adalah WD ketika butuh, ya WD ketika butuh. Jadikanlah PAM ini sebagai rekening bank kita. Sebagian di bank itu untuk harian, misalkan di rekening PAM ini untuk bulanan. Nah, beberapa bulan yang lalu itu kita jalankan dan terjadi sebelum terjadi perubahan dari, regulasi dari pihak broker. Dan itu luar biasa, teman-teman menikmati hasilnya. Gitu. Satu minggu kita bisa capai 10%, ya kan? Bisa minimalnya 5% setiap minggu, itu nggak lepas. Gitu kan? Nah, itu yang terjadi di beberapa bulan lalu sebelum ada perubahan regulasi dari Vantage. Nah, saya secara pribadi dan secara manajemen mengajak pada teman-teman, mari kita kembalikan emosional kita seperti dulu. Malam ini saya tidak akan bercerita tentang strategi trading yang digunakan dan segala macamnya. Saya lebih mengajak kepada inti masalahnya adalah emosional yang saat ini kita sulit mengendalikan masing-masing. Padahal sistem kita adalah sistem trading berjamaah. Mari kita sama-sama mengontrol emosional kita, ya, seperti kemarin, sehingga kita bisa menikmati lagi profit yang maksimal lagi. Dibuktikan apa? Setelah regulasi terbaru yang kemarin disepakati teman-teman, kita libur WD dulu, ya. Itu teman-teman bisa tonton hasilnya, bisa lihat hasilnya dalam 3 hari kemarin, PAM 2 itu bisa mencapai lebih dari 5% dalam waktu 3 hari, PAM 3 juga sama, PAM 1 dalam proses. Ya, PAM 1, mohon maaf, untuk PAM 1 belum bisa disamakan dengan PAM 2 dan PAM 3 karena kondisinya. Ya, tapi tetap tidak lepas dari minimal 1%-nya sudah tercapai di 3 hari ke belakang setelah kita ambil kebijakan yang pending WD. Nah, itu sangat berpengaruh kepada trader sebetulnya, gitu kan. Nah, harapan saya emosional ini mari kita bangun sama-sama supaya tidak terjadi kegalauan lagi di bawah, dan respon dari rekan-rekan saya sangat antusias juga ya teman-teman. Ketika ada di grup saya lihat ada yang mulai aneh-aneh bicara, gitu ya, menyarankan untuk menggunakan kuasa hukum dari perusahaan. Insya Allah itu sudah kita jalankan, mungkin hari Senin itu sudah mulai aktif. Kalau memang itu dibutuhkan. Nah, tapi kenapa malam ini tidak saya hadirkan? Ada keputusan yang memang saya sangat percaya kepada teman-teman semua sebetulnya. Kami ini percaya kepada teman-teman semua bahwa kita ini sebetulnya satu tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana bisnis ini bisa benar-benar jangka panjang bahkan diwariskan. Dan sudah didukung oleh pemerintah menggunakan dari Bapak itu sudah ada regulasi yang sedang diatur sekarang tentang bisnis ini, gitu ya. Nah, itu sebetulnya sih yang saya harapkan pada malam ini, kita dalam kondisi apapun kontrollah emosional. Sebagai money manager, sebagai investor, punya emosional yang sama karena kita tradingnya berjamaah di satu akun yang sama. Itu aja mungkin malam ini ya saya sampaikan tentang itu. Saya hanya ingin bicara itu sebetulnya, karena itulah dari isi hati ya, yang bicaranya dari isi hati yang paling dalam ini untuk teman-teman semua nih. Hanya itu, mari kita kontrol emosional sama-sama. Tidak lagi kita bicara strategi trading seperti apa, karena kita sudah sepakat saat ini ada 841 peserta, berarti ada 841 ide strategi trading yang mungkin tidak akan sama. Saya cocok dengan strategi A, mungkin belum tentu dengan teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, masing-masing sudah punya kelas strategi masing-masing. Tapi dari semua bisnis apapun, menurut saya cuma satu yang harus kita jalankan saat ini. Kendalikan emosional kita, tutup telinga, tutup mata ketika ada isu-isu negatif, gorengan-gorengan tentang IA50. Saya waktu di lapangan, mungkin teman-teman ini ada yang dari Jawa Tengah, dari Jogja sama mana, saya pernah di awal-awal roadshow, saya selalu sampaikan, kalau teman-teman sudah join bisnis A, di bisnis yang sejenis, tidak ada salahnya join di bisnis B, bisnis C, dan bisnis D, di yang sejenis. Tujuan adalah investasi. Karena investasi itu tidak menyimpan telur dalam satu keranjang, katanya. Ini bahasa master kita nih, Prabu Shihab nih. Ya kan? Saya tidak pernah mengajari teman-teman untuk menjelekkan bisnis A, bisnis B, bisnis C.
Padahal ketika trading, contohnya bisnis A saat ini sedang tidak trading. Bisnis B yang posisinya negatif thinking, dia berpikir, oh di sana sudah mulai tidak trading, ayo pindah cari yang lagi profit, begitu ya. Itu yang terjadi di lapangan, teman-teman. Padahal yang saya sarankan, kalau memang teman-teman sudah join di bisnis A, boleh join di bisnis B, boleh di bisnis C yang sejenis. Tujuannya adalah hanya satu, investasi. Kalau investasi kita di A sedang menurun, siapa tahu di B sedang naik. Kan begitu ya, itulah pola hedging yang diharapkan. Tidak untuk menjelek-jelekan. Saya banyak juga baca di medsos, oh ngapain bisnis trading yang di pending WD dan lain segala macamnya, itu gorengan di luar sana luar biasa. Saya ajak teman-teman tutup mata, tutup telinga, mereka tidak tahu apa visi misi kita saat ini, gitu kan? Tapi kita yang merasakan saat ini. Setelah keputusan itu kita ambil, ternyata 2-3 hari ke belakang kemarin kita mulai stabil lagi. Minggu ini, kalau saya hitung rata-rata sudah di atas 5% tiap akun. Minggu pertama ini ya, setelah kebijakan kita. Nanti kita lihat minggu kedua, harapannya tidak mesti, ya siapa tahu ini bisa lebih cepat daripada jadwal yang kita tentukan. Gitu. Saya cuma pesan satu itu, saya nggak tahu bicara yang bisa menata seperti Pak Siap itu seperti apa gitu ya, Pak Teddy luar biasa bahasanya, tapi ini bahasa hati saya adalah, yuk mari kita kontrol emosional kita sama-sama, tutup mata, tutup telinga, gorengan apapun di luar sana tentang hal negatif yang disemburkan kepada bisnis kita ini, tutup mata, tutup telinga, jangan pernah terpancing emosional. Kita punya tujuan satu, hari ini adalah kita mulai mundur satu langkah, dan kita akan maju ribuan langkah seperti yang kita harapkan sama-sama. Mungkin begitu teman-teman, itu yang saya sampaikan. Mari kita mungkin ada waktu sharing ya beberapa menit ke depan. Yang pasti mohon maaf saya tidak buka strategi trading atau apapun lagi, karena kita akan muter-muter di situ saja. Itu bahasan kita di 5 bulan ke belakang. Nah sekarang bahasan kita lebih dewasa lagi, ya karena minimal strategi trading sudah di atas 3 bulan itu sudah bisa dinilai sama-sama sebetulnya. Nah, masalah intinya adalah karena kita trading berjamaah, mari kita kendalikan emosional kita sama-sama, berarti berjamaah juga. Begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman. Saya kembalikan ke master kita.